kembali dengan Ira Parisma, guru SD 27 Koto Sungai Sari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Vini Yutami Herista, SPD GSD. Beliau merupakan guru SD 27 Koto Sungai Sari dan mengajar di kelas 4. Assalamualaikum Ibu Vini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Ira. Alhamdulillah, semangat Ibu. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-supervisi atau pra-observasi ya Bu. Selanjutnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Percakapan ini dilakukan sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu ya Bu. Ya baik Bu. Adapun tujuan yang dilakukan pada supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi ya Bu. Ya. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita nantinya. Begitu ya Bu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran saya yang akan saya tampilkan besok adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua yaitu mendeskripsikan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Baik Bu, jadi ada dua tujuan ya Bu yang ingin dicapai ya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu di bagian pengetahuan dan keterampilan. Dimana yaitu di bagian pengetahuan saya ingin siswa itu dapat menentukan bagian tubuh dari tumbuhan tersebut, dan di bagian keterampilan saya ingin siswa itu mampu menyebutkan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Baik Bu, jadi bagian pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Ya. Nah, saya ingin mendengarkan paparan dari Ibu nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, mungkin misalnya dari strategi pembelajarannya ataupun dalam metode pembelajaran. Nah, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana nanti saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok, di mana nanti saya membagi anak menjadi beberapa kelompok itu berdasarkan kemampuannya, pengetahuannya, keterampilannya, dan keaktifannya di dalam kelas. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode pembelajaran PBL, di mana nanti saya akan membagi anak itu menjadi beberapa kelompok, dan di sana saya akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan anak. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu akan membagi siswa ini menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik. Dan untuk model penggunaan berbasis masalah atau PBL, untuk metode yang Ibu gunakan merupakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Begitu ya Bu ya? Ya. Baik Bu, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu digunakan dalam kelas? Di mana nanti saya menggunakan media pembelajaran itu seperti puzzle Bu. Jadi menyambungkan gambar. Nah, yang kedua nanti saya akan membawa tumbuhan, contoh satu tumbuhan. Dan yang ketiga nanti saya akan membawa peserta didik saya ke luar kelas untuk melihat tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Di hari apa? Di jam keberapa?
gitu Bu? Kalau untuk hari, kebetulan saya hari Rabu itu belajar mata pelajaran IPAS. Iya. Mungkin saya akan hari Rabu saya ambil untuk jam pertama dan kedua. Baik Bu, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu pada jam pertama dan kedua ya Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk mensupervisi kelas. Saya juga akan mencatat dan melihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu. Iya, baik. Nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan kembali percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Gitu ya Bu ya. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa nih Bu yang yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bahwasanya saya nanti tahu media apa saja yang akan saya bawa di saat memberi pelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan ini. Mungkin itulah Bu gambaran yang saya dapat dari percakapan hari ini. Oke baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi di kelas nanti ya Bu, hari Rabu depan pada jam pertama dan kedua ya Bu. Demikian percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vini. Ya, sama-sama Bu Ira.